Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta didik. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tima Biansyah sebagai pembimbing teman-teman pada kegiatan belajar kita kali ini. Kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah membahas materi kelas 12 mengenai listrik statis pada kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Dan kompetensi dasar 4.2 yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini mengusung konsep student center atau berpusat pada siswa. Untuk itu, teman-teman dapat mengakses link materi di deskripsi di bawah ini. Berikut merupakan materi kegiatan pembelajaran yang pertama, listrik mengubah dunia, lahirnya listrik dan jenius dengan listrik, bagian 1. Di bawahnya, teman-teman dapat mengakses gambar atau video melalui barcode berikut ini. Dan terdapat tugas yang pertama, berikan pendapat mengenai isi dari ScanMe 1 dan ScanMe 2. Teman-teman dapat melakukan diskusi pada link yang tersedia di deskripsi video. Selanjutnya, teman-teman mendapatkan materi listrik statis lahirnya listrik bagian yang pertama. Sejak zaman Yunani, kira-kira 2600 tahun yang lalu, Thales of Miletus telah memperhatikan fenomena sebuah benda fosil mirip kaca atau resin yang digosokkan dapat menarik benda-benda tertentu secara ajaib. Misalnya, pakaian yang terbuat dari bulu binatang. Fenomena ini telah menjadi perhatian banyak kalangan sampai berabad-abad kemudian. Saat itu, fosil tersebut dalam bahasa Yunani dinamai elektron. Dalam bahasa Inggris, ini dikenal sebagai batu ambar atau amber, berasal dari bahasa Arab anbar. Kejadian alam ini belum dapat dijelaskan secara ilmiah, kecuali menganggapnya sebagai sebuah sihir semata. Kita mengenalnya dengan muatan listrik. Penerapan muatan listrik dapat kita temui pada mesin fotokopi. Dengan adanya listrik statis, tinta-tinta dapat menempel pada kertas. Selanjutnya, teman-teman dapat menemui materi lainnya, dan selanjutnya ada listrik statis jenius dengan listrik. Bagian yang pertama membahas mengenai gaya listrik. Terdapat materi secara singkat dan rumus penerapannya. Dan juga terdapat gambar ilustrasi mengenai gaya listrik. Selanjutnya ada materi mengenai medan listrik. Pada materi kegiatan pembelajaran 1, 2, 3, dan 4, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat teman-teman diskusikan secara bersama-sama. Untuk itu, teman-teman dapat mengakses forum diskusi pada link di deskripsi di bawah ini. Dan yang terakhir ada uji pemahaman kegiatan belajar 1. Pada setiap akhir materi kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3 terdapat uji pemahaman kegiatan belajar yang dapat teman-teman kerjakan dan kirimkan pada link formulir di bawah ini. Kami tunggu sampai dengan 8 Agustus 2021 dan pengumumannya pada tanggal 17 Agustus 2021 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami tunggu ya. Untuk memenuhi kompetensi dasar 4.12 mengenai percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor, teman-teman dapat menyaksikan video berikut ini. Pada kegiatan pembelajaran ini, di kegiatan pembelajaran yang 4, kita akan melakukan praktikum. Sudah disediakan di ScanMe LKPD untuk praktikum. Kita di sini ada petunjuk belajar, kompetensi dasar, indikator, alat dan bahan, langkah percobaannya, dan berikut ada rangkaian dari percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor.
kita akan menggunakan aplikasi berikut. Kita gambar rangkaiannya terlebih dahulu, yang seperti ini. Kita buat di sini inputnya 2 terminal. Seperti ini. Kita tambahkan sini. Kita buat kapasitornya, resistor. Sini. Resistor. Kita buat kapasitornya. Tambahkan kapasitor. Sini. Terus lagi kita buat dulu switch-nya di sini. Saklar. Kita apply lagi. Nah, berikut merupakan rangkaian untuk pengisian kapasitor. Di sini terdapat tegangan mengisi kapasitor yang di sini. Kita plot di sini ya. Di sini kapasitornya masih 0. Kalau lihat di sini ada kapasitornya masih 0 ya. Kita coba simulasikan, kita jalankan simulasinya. Di sini kita bisa lihat kapasitornya di bagian sebelah sini ya, kita lihat kapasitornya mulai mengisi. Kita cepatkan simulasinya sampai penuh, dan sudah penuh. Kita lihat di sini ada 5 volt karena di sini tegangannya 5 volt. Oke, kita pelankan lagi simulasinya. Kita ganti tadi pengisian, sekarang kita ubah menjadi pengosongan kapasitor. Karena kapasitor mengisi atau menyimpan ini ya, tegangan. Tadi sudah kita isi, sekarang kita coba kosongkan kapasitornya. Kita jalankan, terlihat kapasitornya tegangan di kapasitornya berkurang. Terus 4,9 sekarang 4,8 dari 5. Kita cepatkan lagi simulasinya. Nah, terlihat ya dengan jelas 1 volt jadi ratusan mikrovolt, 500, 400. Kita cepatkan lagi simulasinya dan berakhir di tegangan 2,664 picovolt. Ya, segitu saja. Tadi yang pertama kesimpulannya adalah kita bila saklar dihubungkan ke tegangan, sumber tegangan, dia mengisi kapasitornya, dan bila kita balikan lagi, kapasitornya melakukan pengosongan kapasitor mengalirkan tegangan. Di sini terdapat resistor untuk mengurangi tegangannya, karena tegangan dipakai untuk di resistor. Untuk pemanfaatan dalam sehari-hari, pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, pengisian atau pengosongan kapasitor ini dapat digunakan di berbagai alat elektronik ya, karena pada awal mula elektronik dinyalakan butuh tenaga yang besar, sehingga kapasitor ini menyimpan energi. Jadi setiap kali benda elektronik dinyalakan membutuhkan energi yang besar, maka meminjam dari energi dari kapasitor yang sudah diisi sebelumnya. Begitu saja, sekian. Tak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah teman-teman telah dapat menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Teman-teman juga sudah melakukan percobaan pengisian dan pengosongan kapasitor. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.